Jagat sosial media beberapa waktu belakangan ini dihebohkan dengan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan mantan kekasih Nikita Mirzani Rizky Irmansyah di sebuah tempat hiburan di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Ya, sempat menimbulkan pro kontra di beberapa kalangan karena Nikita dianggap membual dengan ceritanya tersebut. Nikita yang gerah mendapatkan banyak pertanyaan terkait hal ini. Akhirnya menceritakan secara gamblang bagaimana awal mula dugaan tindakan kekerasan tersebut terjadi. Lantas, siapakah yang menyaksikan kejadian naas yang menimpa Nikita Mirzani? Dan benarkah pula kejadian tersebut disaksikan langsung oleh kakak mantan kekasihnya yang justru tidak melerai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Diceritakan Nikita Mirzani, jika kejadian dugaan kekerasan tersebut sebenarnya terjadi di awal masa pacaran Nikita dengan Rizky. Ya, sejak menjalani hubungan, Nikita menuturkan jika ia sangat tertekan dengan sifat kekasihnya yang overprotektif. Menurut cerita Nikita dalam siaran langsungnya di media sosial, segala tindakan yang dilakukannya termasuk menyambungkan chat pribadinya dan akun sosial medianya dengan sang kekasih, tak lantas mengurangi sifat overprotektifnya. Gue mau meeting aja nggak boleh. Nih ya, gue premier film terakhir tuh gue premier film KKN Desa Penari 2. Lu lihat betapa kakunya gue saat itu, sampai lo tanya ya, siapa ya waktu gue syuting apa ya? Waktu gue syuting Berkahnya Ramadan. Itu kalau nggak salah bintang tamu, gue jadi bintang tamu di situ ada Kak Ivan Gunawan, Raffi Ahmad, siapa lagi? Gue tuh sampai ngomong gini ke Raffi, jangan cupik ya, pacarku marah. Even ke sahabat gue yang udah puluhan tahun pun gue nggak boleh. Karena sih gue baru ngomong sekarang, ya karena sekarang gue baru bisa mencerna apa yang terjadi selama ini. Kalau kalian tanya kenapa sih kak kejadian di Senopati kakak dipukulin? Karena sore menjelang malam tuh dia gue putusin karena dia terlalu gokil. Maksud gue dia itu selalu berpikir tentang gue tuh yang jelek-jelek. Padahal WhatsApp udah connect, IG udah connect, TikTok udah connect, CCTV udah connect, live location setiap detik. Terus harus WhatsApp dia setiap detik. Mau dia baca, mau dia balas atau enggak, pokoknya harus WhatsApp. Kalau nggak WhatsApp, gue lupa WhatsApp aja, itu udah jadi malapetaka say. Gue lupa live location aja, itu malapetaka say. Gue pakai kancing satu kebuka, padahal nggak sengaja kebuka sendiri. Kadang-kadang kalau pakai kemeja itu kan kancing suka kebuka sendiri kan. Itu malapetaka say. Gue bisa dibikin nangis 3 hari 3 malam. Maka dari itu, Nikita Mirzani pun mengambil langkah untuk menyudahi hubungannya dengan sang kekasih tepat di tanggal 8 Februari lalu. Telah mengakhiri hubungannya dengan sang kekasih secara sepihak karena dirasa hubungannya pun sudah tidak sehat. Tak lama setelah itu, Nikita pun mengaku dihubungi oleh kakak Rizky yang mengabarkan jika kekasihnya tersebut diduga mabuk dan membuat onar di sebuah tempat hiburan di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, sembari tidak henti-hentinya menyebut namanya. Maka dari itu, Nikita yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas menemui Rizky di tempat tersebut. Dan di tempat itulah ia pun mendapatkan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sang kekasih. Tanggal 8 itu gue mau ke Milano karena gue udah putusin dia. Gue kalau putusin dia itu gue bisa mau pergi gue, ya kan? Tiba-tiba kakaknya, ya si Irma itu yang ternyata tahu kebusukan adenya, video call gue. Si Rizky lagi mabok parah banget kan. Mau teriak-teriak dia di tempat
usahanya temen gue kan. Oh teriak nama-nama gue. I hate, sambil mabok, udah mabok dia. I hate Nikita Mirzani, I hate her, kata dia gitu kan. Udah gue liatin di video call ya. Gue cuma bisa bilang sama kakaknya, udah bawa pulang, jangan di situ. Itu tempat kerjaannya temen gue, itu usahanya temen gue. Gue bilang gitu, bawa pulang. Terus gue tanya sama siapa aja lu? Berenam sama dia itu. Udah kan, udah. Terus gue bilang, gue lagi packing nih, gue mau pergi, gue bilang gitu kan. Dah. Terus video call lagi, berat gitu kan. Wah tambah parah katanya gitu. Ya udah, gue pikir kan karena flight gue itu jam pagi, jam apa ya? Jam 8:30, 8:30 lah, gue lupa tuh. 8:30, 8:30 deh, pokoknya pagi ya. Setengah 11 atau setengah 12 gue lupa. Pokoknya setengah lah, jamnya setengah, antara setengah 11, setengah 12. Udah, gue ngebut tuh, sampai lah gue di situ kan. Naik tangga, cuk. Naik tangga, buka pintu, ya kan. Mukanya udah pada tegang tuh. Lagi duduk di bar 3 orang, mukanya udah. Terus gue tanya, kenapa? Wah, dia lagi teriak-teriak. Langsung gue belok, set, ke bangkunya dia di pojokan dekat tembok. Udah mabuk dia. Terus gue duduk kan. Jadi ini dia, ini sofa. Ini sofa single, kursi single. Terus ini gua. Jaraknya cuma sencret ya lo, kagak sampai telapak tangan gua nih jaraknya. Dia liat muka gua langsung ditarik. Wah, kerak. Bajunya. Bunyi itu kerak. Pas gua didorong gini, set, ya. Tangannya kan pes gitu kan. Langsung rambut gua. Pok. Lu tau gak cewek kalau berantem jambak-jambakan sejambak itu? Gitu. Wah, gila. Buruk gitu kan. Wah, gua langsung begini. Langsung gua dijedotin ke sofa. Dang. Wah, lo tahu penyiksaan itu terjadi berapa menit? Coba tebak, semenit, 2 menit. Penyiksaan itu terjadi hampir 30 menit. Tahu lo? Dan gue nggak melawan sama sekali. Tidak melawan. Gue cuma nangis, gemeter, semua badan gue gemeter. Kakaknya lihat, kakaknya sempet megangin, kan kalau di jambak gini kan dia megang tangannya si Riz gitu. Mau dilepasin kan. Cuman itu doang yang dia lakukan. Nggak ada tuh megangin badannya, kayak tangannya nggak ada, cuma begini doang. Menurut Nikita, yang cukup disayangkan dalam kejadian ini adalah ada 4 orang termasuk diduga kakak Rizky dan suaminya yang justru tidak mengambil sikap apapun pada saat itu. Maka dari itu, warganet yang mengetahui hal ini pun langsung membanjiri akun sosial media yang diduga kakak Rizky Irmansyah untuk mendapatkan jawaban dari kejadian tersebut. Harusnya lu pukul, harusnya ya gue pukul ya. Tapi gue saat itu tidak gue pukul sama sekali, tidak ada perlawanan. Gue cuma diem, nangis, shaking. Gue nggak pernah badan gue se-shaking itu. Seumur-umur gue, waktu gue digebuk sama Sajat Ukra pun, gue nggak pernah se-shaking itu. Tapi itu gue shaking banget. Kakaknya, suami kakaknya, gue diem aja ya gitu kan. Udah. Akhirnya pas bisa dilepas itu tangannya, gue turun ke bawah. Kakaknya tuh ikut, yang namanya Irma tuh ikut ke bawah kan. Wah, gue masuk mobil Mini Cooper gue, kakaknya tiba-tiba ikut masuk Mini Cooper gue. Tuh gue megang setir tuh gemeteran gini nih. Gue nangis, gue gemeteran gini. Gue bilang, ini kenapa kok begini? Gak ada bukti, gak ada visum, gak ada lapor polisi, hoax, terserah lu. Kalau gue hoax, laporin gue ke polisi nih. Gue masih simpan foto-foto gue pada memar. Dan gue gemeter tuh di mobil. Wah, gemeter gue tuh bener-bener, lu tau gak sih shaking yang ketakutan, gak ngerti ada apa ini, kenapa semuanya gak ngebantuin gue. Sementara itu, yang cukup menjadi pertanyaan besar adalah mengapa Nikita Mirzani sebagai korban baru membuka suaranya di waktu belakangan ini. Padahal menurut ceritanya, kejadian tersebut sudah terjadi lebih dari 1 bulan. Dan seperti inilah alasan Nikita Mirzani yang mengungkapkan hal tersebut dalam siaran langsungnya di media sosial. Dan jawabannya ketika membalas pertanyaan warganet tersebut. Kembali ke setelan awal ya, Sugar Rush. Jangan pakai akun Pak bodong, jangan pakai akun. Kalau ada pacar baru kalem. Gue sebelum pacaran sama Rizky pun gue udah kalem. Ya, gue tuh pacaran sama Rizky bulan November. Ya, dari sebelum bulan November gue udah kalem. Kemana aja lo?
Ya, kemana aja. Gue nggak pernah nimbrung masalah orang, cek masalah siapa yang gue timbrungin. Gue nggak mau ikut campur masalah orang, cek kalau ada mana yang mana. Sekalian gue juga mau mengucapkan terima kasih untuk satu keluarganya. Karena kalian pintar sekali bermain sinetron. Kenapa sih kalian kagak main sinetron aja? Kalau nggak gue jadi produser deh, bikin film deh. Keluarga Rizky Irmansyah judulnya gitu. Saya Spri Prabowo, presiden. Jangan bilang, ini kita kumat kalem tapi tantrum. Terserah. Kalau kalian suka digebuk, ditonjok, diinjek, dikatain anjing babi bangsat, pelacur, perek, itu hidup kalian. Hidup gue tidak, karena gue cari uang sendiri, gue menafkahi diri gue sendiri. Jadi kalau ada laki-laki yang merendahkan gue tanpa sebab, kalau misalkan kita berantem, gue deh ketahuan selingkuh, boleh gue dikatain, tapi selama gue berpasangan, tidak pernah sekalipun gue mendua, apalagi mentiga, apalagi berempat, apalagi berlima, apalagi cuman cheating via DM, apalagi cheating via WhatsApp, tidak pernah terjadi dalam hidup Nikita Mirzani. Jadi kalau gue dikatain, digebuk, dijedotin, ditipu, dibohongin, gue pasti akan ngomong. Dan lu harus tahu Rizky, gue itu Nikita Mirzani, gue punya platform. Sampai detik ini pun lo gak ada minta maaf sama gue. Sampai detik ini pun lo gak ada minta maaf sama gue. Permasalahan dugaan kekerasan yang dialami Nikita memang sempat heboh diperbincangkan karena seorang TikTokers yang bernama Yolo Ine membahas hal ini di akun media sosialnya. Lantas, seperti apakah Yolo Ine yang melihat jika masalah ini perlahan-lahan sudah mulai terbuka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Hai, saya Faradina Mufti. Jangan lupa saksikan Intens tiap hari Senin sampai Sabtu 5 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dugaan kekerasan yang dialami Nikita Mirzani sebelumnya heboh diperbincangkan karena seorang TikTokers bernama Yolo Ine membahas hal ini di akun media sosialnya. Lantas, seperti apa Yolo Ine yang melihat jika permasalahan ini sudah terbuka perlahan-lahan? Ya, dugaan kekerasan tersebut sebelumnya masih menjadi sebuah kabar burung karena belum ada konfirmasi dari Nikita Mirzani. Namun, ketika Nikita buka suara di akun media sosialnya, Yolo Ine pun seolah mendapatkan angin segar karena Nikita akhirnya mengungkap hal tersebut di publik. Nikita pun meminta Rizky Irmansyah agar meminta maaf jika hal tersebut benar dilakukannya. Pak Rizky saya udah ingetin loh Pak. Tuh ya, gue sempet komen tuh Pak, moga-moga baik-baik aja sama Niki. Tapi kalau sampai Niki tantrum gue gara-gara putus, ente yang aneh udak-udak ya Rizky gak kuat gue. Apa gue kata bener kan? Coba Bapak minta maaf dari kemarin. Kalau malu ada kamera kan bisa WhatsApp baik-baik, baby aku minta maaf, baby aku gak ulangin lagi, will you come back to me, selesai. Gue yakin sekeras-kerasnya Niki masih keras Bapak. Maksudnya sekeras-kerasnya Niki itu masih bisa dialusin. Bener deh, coba deh Pak. Pusing saya gak kuat. Yang masih menjadi pertanyaan adalah
mengapa dari banyaknya orang, termasuk kakak Rizky Irmansyah dan suaminya, tidak ada yang membela Nikita pada saat itu. Ini keluarganya juga nggak ada yang ngasih tahu si Rizky gitu ya. Udah lu minta maaf, kelar. Nggak ada gitu yang nasihatin, bingung dah gue. Udahlah digebukin anak orang, didiemin aja. Ya kasih tahu untuk minta maaf. Nih saya cuma ngingetin ya, takutnya nanti yang lain-lain kebuka lagi. Nah, mendingan minta maaf dah dari sekarang. Sementara itu, di tengah kehebohan dugaan kekerasan yang dilakukan Rizky Irmansyah terhadap Nikita Mirzani, lantas seperti apa cerita Farel Prayoga yang kini tetap eksis setelah menerima piala penghargaan sebagai nominasi pendatang baru tersilet pada tahun 2023 lalu? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Maria Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo, saya dengan Dr. Siska Khoir. Jangan lupa jelang 3 juta intens investigasi untuk like, share, dan subscribe ya. Memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silet Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemenang dari masing-masing kategori. Dan pastinya, persaingan panas antara nominator akan mewarnai semua kategori yang diperebutkan. Sementara itu, di ajang Silet 1 dekade yang digelar pada tahun lalu di kategori pendatang baru tersilet, muncul kejutan dengan keberhasilan Farel Prayoga sebagai pendatang baru tersilet. Dan setelah setahun berlalu dari keberhasilannya menyabet gelar pendatang baru tersilet, Farel Prayoga tetap eksis di panggung musik. Dan inilah aksi Farel Prayoga saat pamer piala pendatang baru tersilet yang diraihnya. Halo pemirsa, kenalkan saya Farel Prayoga. Jadi aku dapat hadiah nih dari Silet. Jadi aku dapat nih pendatang baru tersilet. Terima kasih ya buat Silet, dan terima kasih juga kepada pemirsa Silet yang selalu support, selalu mendukung. Terima kasih ya, ini tanpa kalian pasti nggak dapet ini. Kita buka ya, boleh. Nah, gini kan? Deg-degan sih. Ih, mak ditutupin lagi ya. Buka ya. Bismillah. Aku taruh dulu deh. Wih. Nih. Dibaca boleh bikin kan. Silet Award 2022 pendatang baru tersilet. Terima kasih ya. Terima kasih. Nggak nyangka sih Kak sebetulnya, soalnya dari awal pengamen juga kan nggak ada harapan kan, tapi ya Allah kan nggak diam, jadi dikasih rezeki ya, alhamdulillah. Sekarang masih suka nggak nyangka nggak kayak mimpi gitu? Iya, apalagi kayak di mall-mall lihat gedung-gedung Jakarta ini gede-gede kan, biasanya di desa, di kampung ya. Alhamdulillah masih jalan, alhamdulillah masih jalan, job di sana di sini alhamdulillah masih jalan, dan ya insya Allah semoga makin lancar terus ya, semoga makin lancar terus, nggak ada gejala apapun. Terima kasih banget sama pemirsa Awards, sama semuanya. Terima kasih ya yang sudah support, mendukung sampai sekarang. Terima kasih ya. Izin ya. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan Silet Award 2024 hanya di RCTI. Yang pastinya heboh dan spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Umi Pipik. Teman-teman semuanya jangan lupa saksikan Silet Award ya di 2024 di RCTI. Oke.
Sukses Silet. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.